Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-16 dan 17 dari suratul Isra. Dua ayat dari surah Al-Isra ini menerangkan tentang sebab kebinasaan suatu bangsa atau satu negeri. Kebinasaan satu bangsa atau negeri itu adalah disebabkan karena kefasikan penduduknya. Kefasikan yaitu perbuatan yang di luar syariat, yaitu yang bertentangan dengan syariat, lain yang terkandung di dalam agama Islam yang mulia, lain pula yang dikerjakan. Maka itu adalah kefasikan, keluar dari syariat, maka akan membawa kepada kebinasaan. Agama Islam jangan difahami adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, bukan. Dalam ayat yang akan kita pelajari disebutkan tentang agama Islam ini adalah agama semenjak Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan sebelum itu, yaitu semenjak Nabi Adam alaihi salam, semua para nabi membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Jadi tidak ada agama selain agama Islam, itu tidak ada. Kalaupun ada penyebutan agama kepada selain agama Islam, umpamanya kepada Yahudi, agama Yahudi, agama Nasrani, umpamanya agama Buddha, maka dalam pandangan keislaman, penyebutan agama kepada selain Islam itu bukan penyebutan hakiki, tetapi adalah penyebutan kiasan. Karena kepercayaan yang ada di luar Islam itu difahami seperti kepercayaan yang dimiliki oleh umat Islam, maka disebutlah mereka itu beragama. Padahal dalam pandangan keislaman, agama di sisi Allah itu hanyalah satu, dari dahulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Ini adalah pandangan yang mesti kita jaga, kita pelihara dan kita kokohkan. Jangan terpengaruh, terpedaya, apalagi kita menjadi ragu-ragu, bahkan mengikuti pula pandangan orang lain yang mengatakan bahwasanya agama itu bukan satu, agama itu banyak. Tidak, agama itu hanya satu, agama para nabi. Kemudian apalagi yang mengatakan agama itu banyak dan berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi sebenarnya sama. Agama, semua agama sama. Itu pun adalah kesesatan.
Maka apabila kita belajar kajian-kajian keislaman khususnya berkaitan dengan akidah Islam, maka kita memahami bahwasanya agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Keluar dari agama Islam atau menjalankan cara hidup di luar syariat Islam itu adalah kefasikan, dan kefasikan itu menjadi sebab kepada kebinasaan. Inilah yang akan kita pelajari, bermakna kita mempelajari sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang berlaku di setiap zaman mulai dari dahulu hingga sekarang, yaitu apabila ada yang melakukan kefasikan maka ia pasti akan dibinasakan. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari dua ayat ini menjadi bertambah kokoh keyakinan kita kepada Allah yang mengatur kehidupan kita ini. Di antara aturan Allah yang diberlakukan adalah siapa yang keluar dari syariat Allah, maka tidaklah yang dia tunggu, kalau menjadi kumpulan orang, tidaklah yang mereka tunggu melainkan kebinasaan. Kalau suatu negeri, maka tidaklah yang ditunggu oleh penduduk negeri tersebut melainkan kebinasaan penduduknya dan juga kebinasaan negeri itu. Maka kita jumpai banyak kisah di dalam Al-Quran, penduduk negeri itu dibinasakan oleh Allah dengan halilintar, kemudian dengan hujan batu, kemudian ditenggelamkan di dalam laut dan lain sebagainya. Dan negeri itu pula ada yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang dibenamkan dengan berbagai macam bentuk siksaan dari Allah. Maka apabila kita mendapati ayat yang berkaitan dengan sunnatullah, maka hendaknya bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada dari melakukan yang bertentangan dengan syariat, dengan agama. Ayat 16 dan 17 ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa satu kaum setelah Allah mengutus Rasul kepada kaum tersebut, sehingga kaum itu mengetahui mana yang benar, mana yang salah, tapi masih tetap juga melakukan yang salah itu. Maka ketika itu Allah membinasakan kaum itu. Dan dalam ayat yang kita pelajari ini, apabila diperingatkan kemudian tak mau juga menerima peringatan, maka Allah binasakan sebinasa-binasanya. Bermakna ancaman yang disebutkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah ancaman yang keras, yang mestinya membuat manusia berhenti dari melakukan kefasikan. Baik, sebelum kita membahaskan ayat lebih lanjut melalui tafsir, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat, yaitu kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ketika kita mengkajinya nanti, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Allah berfirman, wa idza, dan apabila, aradna, kami menghendaki, kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kami menghendaki an nuhlika, untuk kami binasakan, qaryatan, suatu negeri, amarna, kami perintahkan, mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, untuk melakukan ketaatan. Kami perintahkan untuk mentaati perintah kami. Akan tetapi fafasaku, mereka itu
berlaku fasik, yaitu melakukan kefasikan, yaitu melanggar perintah Allah. Fiha, di dalamnya, mana di dalam negeri itu, fahaqqa, maka tetaplah alaiha, ke atas mereka, ke atas negeri itu, al-qawlu, perkataan atau ketetapan Allah. Fadammarnaha, maka kami binasakan negeri itu, tadmira, sebinasa-binasanya, maknanya hancur, tak ada sisa. Ada yang dibalikkan. Kalau sudah dibalikkan, negeri itu dah tak nampak lagi, tertimbun sudah dalam bumi. Dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati perintah kami, akan tetapi mereka melakukan kefasikan di dalamnya, maka berlakulah ketetapan kami ke atasnya, maka kami binasakannya, maka kami membinasakannya, negeri tersebut, sebinasa-binasanya. Ayat berikutnya, wa kam, dan berapa banyak, ahlakna, telah kami binasakan, minal qurun, pada masa-masa dahulu, min ba'di Nuh, setelah Nabi Nuh alaihi salam. Oh, disebut Nabi Nuh berarti semenjak dahulu lagi. Wa kafa, dan cukuplah, bi rabbika, Tuhanmu, bi dzunubi, terhadap dosa-dosa ibadihi, hamba-hambanya, khabiran, mengetahui, basiran, melihat, maha mengetahui lagi maha melihat. Allah maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Maknanya kemaksiatan yang dilakukan hamba itu Allah mengetahuinya, maka setiap kemaksiatan yang dibuat itu akan membawa kepada kebinasaan, karena yang melakukan kesalahan berdosa, dan setiap yang berdosa akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa. Dan berapa banyak kami membinasakan dari masa-masa yang terdahulu selepas Nabi Nuh alaihi salam. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat terhadap dosa hamba-hambanya. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang kefasikan, karena ada kata fasik di dalam ayat ini. Allah memerintahkan penduduk satu negeri untuk melakukan ketaatan, tetapi penduduk negeri tersebut malah melakukan kefasikan, yaitu yang diperintahkan oleh Allah tidak dikerjakan, yang dilarang Allah pula yang dibuat, maka mereka itu disebut melakukan kefasikan. Maka orang yang melakukan kefasikan itu apabila tidak mau berhenti dari kefasikan, dan sudah diutus Rasul, tetapi mereka tidak mau mengikuti perintah Rasul, maka sampai masanya mereka dibinasakan oleh Allah sebinasa-binasanya. Ini dua ayat yang apabila kita perhatikan, bahwasanya kedua ayat ini menerangkan tentang ketetapan Allah, atau disebut sunnatullah, yang pernah berlaku pada masa dahulu dan akan berlaku pada masa sekarang dan akan datang, yaitu setiap yang melakukan kefasikan pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnatullah. Maka dua ayat yang seperti ini hendaknya membuat kita menjadi takut, menjadi berhati-hati dan berwaspada untuk melakukan kefasikan, karena akibat yang akan kita terima adalah kebinasaan. Baik, kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kedua ayat ini mudah-mudahan insya-Allah menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup ini, supaya hidup kita di dunia ini selamat,
kemudian mudah-mudahan juga hidup kita di akhirat nanti selamat. Keselamatan di dunia yaitu tetap di dalam syariat, yaitu tidak keluar dari jalan yang benar sehingga tersesat. Kemudian kita ingin juga keselamatan di akhirat, selamat dari siksa api neraka. Dan keselamatan itulah yang kita harapkan, dan untuk mendapatkan keselamatan itu adalah dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri. Maksudnya membinasakan penduduk satu negeri, bukan yang dimaksudkan adalah negerinya, enggak, karena yang berdosa itu adalah penduduknya. Tetapi Allah membinasakan penduduk negeri itu, dibinasakan negeri itu sekali juga dibinasakan, karena penduduk itu berada atau mendiami negeri itu, maka penduduk itu dibinasakan oleh Allah. Negeri yang didiami oleh penduduk itu juga pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan satu negeri, ulama tafsir ada yang menjelaskan, dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan satu negeri, maknanya sebelum negeri itu dibinasakan, maka amarna mutrafiha, kami perintahkan. Mutrafiha ini adalah orang-orang yang diterjemahkan orang-orang yang hidup mewah, tetapi sebenarnya maksud mutrafiha ini adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam menikmati kehidupan ini, melampaui batas dalam menikmati kehidupan, yaitu ada yang diberi kenikmatan hidup berupa harta benda, bermakna mereka adalah orang-orang kaya. Mutrafiha adalah orang-orang kaya, orang-orang yang hidup mewah. Tapi ada lagi mutrafiha, orang-orang yang diberi jabatan, yang diberi kekuasaan, bermakna mutrafiha itu adalah para penguasa. Mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah dengan kekayaannya, kemudian dengan jabatannya, kemudian ada lagi dengan popularitasnya, dengan keterkenalannya di tengah masyarakat. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang melampaui batas. Mutraf yaitu orang yang hidup mewah, yang bermegah-megahan, yang menikmati kehidupan dunia dengan melampaui batas. Semestinya manusia apabila menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda atau jabatan atau apa saja pemberian Allah yang bisa membawa kepada kenikmatan hidup, mestinya disambut dengan bersyukur kepada Allah, bukan dengan melampaui batas, yaitu dengan melakukan kemaksiatan. Amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah itu untuk melakukan ketaatan. Untuk melakukan ketaatan maknanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan harta benda itu, hendaknya harta benda itu mendatangkan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Apabila memiliki jabatan, jabatan itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kemudian apabila ia memiliki kedudukan di tengah masyarakat, maka kedudukannya itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Tetapi ada kalanya manusia apabila diberi harta tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, karena dia menjadi angkuh, dia menjadi sombong, bahkan
dia bisa menggunakan harta bendanya untuk menganiaya orang lain, untuk menzalimi orang lain. Dia bisa upah orang lain untuk menindas orang yang tidak dia sukai. Bahkan dia bisa upah orang lain untuk membunuh orang yang tidak dia sukai. Berlaku, ya berlaku. Karena dia punya harta, dia bisa buat apa saja dengan hartanya itu. Kemudian orang yang punya kuasa, dia juga bisa buat apa saja yang dia sukai, yang dia inginkan dengan kuasanya. Saya berkuasa, mau apa kalian? Wah, itu biasanya bahasa yang digunakan. Nah, jadi orang-orang yang hidup mewah itu, mewah dengan harta bendanya, mewah dengan kekuasaannya, mewah dengan popularitasnya. Nah, mereka ini ketika diperintahkan untuk melakukan ketaatan, mereka malah melakukan kemaksiatan, fafasaku fiha. Nah, akan tetapi mereka fafasaku, mereka melakukan kefasikan. Fasik adalah tidak menjalankan syariat agama, seperti yang kita sebutkan dalam muqaddimah tadi. Umpamanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang telah Allah turunkan. Hukum apa yang telah Allah turunkan? Hukum Islam, syariat Islam, maka mereka adalah orang-orang fasik. Nah, dahulu pada masa Nabi Musa alaihissalam, Allah turunkan hukum melalui kitab Taurat. Kemudian Bani Israel diminta perjanjian dari mereka supaya mereka menerima kitab Taurat dan menjalankan isi kitab Taurat tersebut. Tetapi mereka berpaling. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling dari kitab suci Taurat itu, yaitu tidak mengikuti kandungan kitab suci Taurat, kemudian tidak pula mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihi salam, mereka itu berpaling. Faman tawalla ba'da dzalika, selepas itu, selepas Taurat diturunkan, faulaika, maka mereka itu faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Jadi apa makna fasik? Yang keluar dari syariat, yaitu yang tidak menjalankan syariat. Sebenarnya kata fasik dari sisi bahasa, ini kalau kita belajar tafsir, maka kita bisa kayakan penjelasan itu melalui makna bahasa. Fasik itu dari asal katanya adalah terkelupas. Umpamanya fasiqal qishru minal burtuqal. Kulit jeruk itu, kulit limau itu fasik. Fasik maknanya terkelupas. Terkelupas dari isinya. Tadinya jeruk itu, limau itu ketika kita ambil, antara kulitnya dengan isinya bagaimana? Menyatu, menyatu. Tapi ketika kita mau makan limau itu, maka kita kelupas kulitnya itu. Tadi melekat di isi, sekarang sudah terkelupas. Nah, terkelupas ini namanya fasik. Kulit limau itu telah fasik dari isinya. Nah, tadi menyatu. Orang yang beragama Islam, ia bersama, menyatu dia dengan agama yang mulia itu, karena hidupnya, matinya adalah beragama Islam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu hidupnya, matinya, semualah adalah berdasarkan agama Islam, mengikuti syariat Islam. Makannya mengikuti syariat Islam, minumnya mengikuti syariat Islam, makan makanan yang halal, kemudian tidak berlebih-lebihan. Minumnya juga begitu, pakaiannya juga begitu, kemudian mencari rezeki, kemudian berumah tangga, apapun yang dia lakukan adalah sesuai dengan syariat Islam. Apabila tidak menjalankan syariat Islam, makannya makanan yang haram juga, minumnya yang memabukkan pula, umpamanya lah, kemudian melakukan perzinahan lah, mencuri lah,
dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah fasik. Apa makna fasik tadi? Secara bahasa maknanya terkelupas. Artinya sudah tidak lagi dia menyatu dengan agama Islam. Kalau dia mengaku juga saya seorang muslim, bohong. Karena dia sudah terkelupas dari Islam itu. Artinya dia sudah tidak lagi bersama dengan Islam. Maka umpamanya dalam Al-Quran disebutkan tentang orang munafik, innal munafikina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Mengapa orang munafik itu disebut orang fasik? Orang munafik itu kan ke masjid juga, orang munafik itu kan sholat juga. Kalau tiba Ramadan, orang munafik itu puasa juga, pergi umroh juga, pergi haji juga, baca Quran juga, baca Quran juga. Tetapi Allah menyebut orang munafik itu telah terkelupas. Nah, maknanya sudah terlepas dari agama Islam meskipun dia mengaku. Karena beragama Islam itu tidak cukup dengan mengaku saja, dan tidak cukup dengan hanya melakukan perbuatan dengan badan saja. Mesti diiringi dengan keimanan, keyakinan dalam hati. Orang munafik itu ada keimanan dalam hatinya? Tidak ada. Orang munafik itu mengaku beriman di mulutnya, tetapi di hatinya tak ada keimanan. Wa minan nas, dan di antara manusia yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Nah, Allah menidakkan mereka itu sebagai orang-orang beriman. Apa sebab? Sebab Allah mengetahui dalam hatinya tak ada iman, dan Allah tidak melihat apa yang mereka buat. Allah melihat apa yang ada dalam hati mereka. Jadi orang munafik itu adalah orang fasik. Nah, kita tahu tak siapa orang munafik, siapa yang tidak? Orang munafik itu ke masjid juga, maka di hari Jumat ramai penuh masjid itu. Bisa tidak kita menyebut ini yang saf pertama ini beberapa orang ini munafik? Tidak bisa, karena kita tidak tahu isi hati mereka itu. Nah, maka apabila tidak tahu, maka kita lihat biasanya apabila seseorang itu mukmin yang sejati, orang beriman yang sebenarnya, maka ia akan beriman dengan sungguh-sungguh. Dia akan istiqamah dalam membuktikan keimanan dan beriman semata-mata karena Allah, untuk mengharapkan balasan di hari akhirat. Dunia ini bagi mereka sudah tak ada lagi nilainya. Memang mereka mencari dunia juga, tetapi dunia itu hanyalah sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan di hari akhirat. Nah, seperti itu tidak? Oh, rupanya setelah kita bersama dengannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang 4-5 tahun belum juga nampak lagi orang munafik itu kemunafikannya. Karena orang munafik itu pandai membungkus kemunafikannya itu. Orang munafik ini kan suka berbohong. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah khianat. Nah, tapi kadang-kadang tak nampak karena dia pandai menyembunyikan kemunafikannya. Tetapi apabila kita beberapa lama bersama dengannya, nampak yang munafik itu munafik, maka berhati-hati, berwaspada, karena itu adalah orang-orang fasik. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu humul fasikun, orang-orang yang fasik. Nah, tadi disebut orang-orang yang mewah. Berarti orang-orang yang mewah itu yang di tangannya banyak kekayaan, yang dia punya jabatan, dan dia pula melakukan kefasikan. Oh, berarti mereka ini menguasai satu negeri. Karena biasanya menguasai negeri itu siapa? Orang yang punya harta. Dia tak berkuasa,
tapi dengan hartanya dia bisa memerintahkan orang yang berkuasa. Cukong namanya. Dia di belakang penguasa itu, bahkan yang menghantarkan penguasa terpilih dalam apa? Adalah yang berharta itu. Dia tak berkuasa, tetapi sebenarnya dia yang bisa menguasai orang yang berkuasa itu. Nah, apabila mereka itu yang melakukan kefasikan, yaitu yang melanggar syariat, kemudian yang berkuasa itu yang melanggar syariat, mungkin jumlahnya tak begitu ramai, hanya mungkin bisa dihitung dengan jari saja. Tetapi karena di tangannya ada kekayaan yang banyak, di tangannya ada kekuasaan, dia bisa menguasai satu negeri, maka hancurlah satu negeri oleh segelintir orang itu. Lalu apabila orang yang banyak sudah mengikuti orang-orang yang fasik itu, yang kaya itu diikuti tapi fasik, yang miskin itu mengikuti yang kaya karena bergantung hidupnya kepada yang kaya, kepada yang fasik itu. Akhirnya orang yang miskin ini pun juga melakukan kefasikan. Akhirnya menyebar luaslah kefasikan. Yang tadinya pada orang-orang yang hidup mewah, tetapi sekarang ini sudah ke masyarakat biasa. Kalau sudah merata seperti itu satu negeri, maka fahaqqa 'alaihal qaulu, maka ketetapan Allah ke atas negeri tersebut, yaitu fadammarnaha tadmira, kami binasakan negeri itu sebinasa-binasanya. Bermakna satu negeri binasa? Ya, seperti apa binasanya? Binasa tak tersisa, maknanya bangunannya hancur, tak ada lagi, fasilitas umumnya, jalan rayanya, jembatannya, semua habis, hancur. Bahkan pada kaum-kaum yang terdahulu ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membalikkan negeri itu, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, sehingga tak dapat lagi kita lihat peninggalannya. Baru tahu kita setelah dibongkar, dibongkar beberapa meter kedalamannya, ke dalam bumi, barulah ditemukan, oh ada negeri rupanya di dalam bumi. Seperti penggalian beberapa negeri di Turki, yaitu kampung kuno di Turki. Tertimbun negeri itu. Bagaimana ya bisa seperti itu? Ya, karena yang melakukannya adalah Allah yang Maha Berkuasa. Nah, ketika ayat seperti ini yang kita pelajari, maka lahirlah rasa takut dalam hati kita. Ketika kita berada di satu negeri pula, kita lihat ada tidak orang-orang yang hidup mewah, yang punya kekayaan. Apa yang mereka kerjakan? Kefasikan. Kemudian orang-orang yang memiliki kuasa, yang sedang berkuasa, yang juga hidup mewah dengan kekuasaannya itu, dapat fasilitas. Apa yang mereka kerjakan? Kefasikan. Dan bagaimana dengan pengikut-pengikut mereka? Ada ramai yang mengikuti mereka, banyak orang yang mengikuti mereka. Oh, berarti negeri kita ini sudah dekat kepada kehancuran. Karena itu Rasulullah mau negeri kita ini hancur. Mana kita mau? Bagaimana caranya? Hentikan kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup mewah itu. Mereka sendiri yang bertaubat dengan kesadaran mereka, atau ada yang mengingatkan mereka supaya mereka bertaubat sehingga mereka berhenti dari melakukan kefasikan. Bagaimana cara mengingatkan mereka? Ini dakwah, ini ceramah, ini tausiah. Tapi mereka tak datang ke masjid, Ustaz. Macam mana? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati mereka. Kalau tidak, maka satu negeri ini akan hancur binasa. Itu sudah hak. Hak itu secara bahasa maknanya tetap.
Haqqa maknanya sudah menjadi ketetapan Allah, artinya tidak akan berubah. Nah, hak ini sudah masuk ke bahasa kita. Hak ini hak saya. Nah, ini rumah ini adalah hak saya, maknanya tetap milik saya. Orang mau mengambil hak kita, mungkin berpindah tangan, tetapi mungkin berpindah ke tangannya, tetapi tetap hak kita. Nah, hak disebut hak karena ia adalah tetap hak asasi manusia, tetap menjadi yang asas bagi manusia, tak boleh diambil dari manusia itu. Hak tetap sudah menjadi ketetapan Allah. Apabila penduduk satu negeri, orang-orang yang mewahnya, siapa orang yang mewahnya tadi? Ini diulang sekali lagi. Orang yang di tangannya ada harta, orang yang punya kuasa, mereka melakukan kefasikan, maka Allah akan membinasakan negeri itu. Dammarnaha, ada kata tadmira. Tadmira ini dari kata dammar juga, dari perkataan yang sama, hanya saja yang satu fi'il, yang satu lagi tadmira, isim ya. Tujuannya adalah untuk menerangkan bahwasanya kehancuran atau kebinasaan negeri itu kehancuran yang sempurna, tak ada tersisa. Seperti umpamanya kehancuran negeri Ad, negeri Thamud, ada sekarang, sampai sekarang ini ada, kita dengar. Tapi ketika kita pergi, tak ada lagi nampak mana bentengnya, mana bangunan besarnya dahulu, tak ada, habis semua. Kalaupun ada serpihannya saja lagi, untuk menerangkan bahwasanya di situ memang pernah ada negeri itu, ada manusia berdiam di situ, tetapi sudah tidak lagi sebagai satu kota negeri seperti yang pernah dihuni pada masa dahulu. Fadammarnaha tadmira. Di negeri itu kan ada juga orang baik-baik, orang soleh. Apabila di negeri itu ada juga orang soleh, kemudian kalau negeri itu dibinasakan, apakah orang soleh itu ikut dibinasakan? Pernah satu ketika, ini dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersama dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zainab melihat muka Rasulullah itu merah, pertanda bahwasanya Rasulullah dalam keadaan takut. Kemudian melihat keadaan Rasul yang seperti itu, maka ada sesuatu yang menyibukkan Rasul, yang membuat Rasulullah menjadi takut. Maka Zainab ingin mencari tahu. Kemudian terdengarlah Rasulullah berkata, "Wailun lil Arab min syai'in qad iqtarab." Celakalah bagi orang Arab karena sesuatu, yaitu kebinasaan, semakin dekat. Mengapa ya Rasulullah mengatakan perkataan itu? Kemudian futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadza. Kemudian Rasulullah mengatakan sudah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ini itu kaum yang akan keluar di akhir zaman. Ini pertanda kiamat akan dekat, akan terjadi. Seperti ini. Seperti ini Rasulullah mendekatkan antara jari, ibu jari ini dengan jari telunjuk. Semakin dekat begini. Artinya kebinasaan itu semakin dekat. Maka kebinasaan, kecelakaan bagi bangsa Arab. Mengapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Rasulullah menyampaikan kebenaran agama Islam kepada bangsa Arab, tapi bangsa Arab menolaknya. Apabila bangsa itu menolak, apabila negeri itu menolak syariat Allah, maka tidaklah yang dinanti oleh negeri itu melainkan kebinasaan, kehancuran.
Maka Rasulullah pun menjadi takut. Nah, maka istri baginda Zainab binti Jahash mengatakan, "Ya Rasulullah, afanahliku ya Rasulullah wa fina salihun?" Apakah kita ini akan dibinasakan sementara di negeri kita ini ada orang-orang yang soleh semuanya? Apakah kita semua ini akan dibinasakan sementara di tengah kita ada orang yang soleh? Apa jawaban Rasul? Qala na'am, ya wahai istriku, akan dibinasakan semua. Idza kathural khabas, kalau yang kotor itu semakin banyak. Jadi kalau ada yang bersih, yang baik, tapi sedikit lagi tinggal, maka yang bersih itu pun juga akan ikut sekali dibinasakan, karena yang kotor itu sudah semakin banyak. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, dan tidaklah dibinasakan melainkan yang dibinasakan adalah orang-orang yang fasik. Kemudian di negeri itu ada orang yang saleh, orang yang saleh pun ikut juga dibinasakan. Bagaimana? Ada rasa ketakutan itu? Maka jangan biarkan orang yang fasik itu terus melakukan kefasikan, kemudian berleluasa melakukan kefasikan. Lalu bagaimana caranya? Amar ma'ruf, nahi munkar. Oh, tapi berat pada hari ini amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mungkin senang, tapi yang nahi munkar ini pasti orang-orang yang hidup mewah itu tidak akan suka, tidak akan senang. Nengok foto kita aja pun dia tak suka dia. Nama kita pun disebut tak suka dia. Oh, ini orang yang akan mengganggu our business. Wah, dia pakai bahasa Inggris lagi. Ini orang yang akan menghalang keinginan-keinginan kita. Padahal sebenarnya tidaklah niat orang-orang yang menasihati itu melainkan kebaikan untuk semua, untuk negeri itu, supaya negeri itu tetap selamat, tetap baik, tetap dalam keadaan terjaga, terpelihara. Tetapi orang yang hidup mewah ini seperti yang Allah sebutkan, mereka ini sudah tidak lagi mau mengikuti syariat, mereka hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Memangkah seperti itu yang akan berlaku? Ya. Ini kan untuk kaum-kaum terdahulu, ya, pada kaum terdahulu dan juga untuk yang sekarang apabila sebabnya adalah sama. Kalau sebab dahulu dibinasakan adalah kefasikan, maka apabila kefasikan itu pula yang dilakukan sekarang, maka juga akibatnya adalah kebinasaan. Maka Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, dan berapa banyak yang telah kami binasakan pada masa-masa terdahulu, min ba'di Nuh, setelah Nuh. Mengapa Nabi Nuh disebut di sini? Karena pada masa Nabi Nuh itulah mulai ada penentangan terhadap yang membawa kebenaran. Maka Nabi Nuh disebut Rasul yang pertama yang diutus kepada kaum yang tidak mau menerima kebenaran. Nabi Nuh ditentang, Nabi Nuh dimusuhi, Nabi Nuh dicaci, Nabi Nuh diolok-olok, Nabi Nuh dikeji. Semua kita tahu kisah ini, kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana nasib mereka? Memang mereka hidup mewah, mereka berbangga dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka angkuh dan sombong dengan kekuasaan yang mereka miliki. Tapi bagaimana nasib mereka? Allah benamkan mereka di dalam banjir, Allah tenggelamkan dalam banjir yang besar, satu pun tak tersisa. Siapa yang selamat? Yang bersama dengan Nabi Nuh dalam bahtera. Maka melalui ayat ini hendaknya menjadi takut apabila menjauh dari syariat atau terlepas dari syariat, maka hendaknya menjadi jauh
hendaknya menjadi takut karena bisa menjadi sebab kehancuran negeri. Jadi hancurnya satu negeri itu adalah karena kefasikan. Itu penting itu untuk digarisbawahi. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Wa kafa, dan cukuplah bi rabbika, bagi Tuhanmu, bi dzunubi ibadihi, terhadap dosa-dosa hambanya, khabiran basira, maha mengetahui, maha melihat. Allah tahu siapa yang berdosa itu, ya. Berdosa mana yang telah melakukan kesalahan. Selalu kita sebut ada 3 yang berurutan, ya. Kesalahan, apabila seseorang itu melakukan kesalahan maka dia berdosa. Kemudian setiap yang berdosa itu akan disiksa. Besar kesalahan, besar dosa. Besar dosa, besar siksa. Kesalahan sudah dilakukan, maka dia sekarang berdosa. Apabila dia tidak minta kepada Allah penghapusan dosa, bertaubat, mohon ampun, minta maaf, maka dosa itu akan menjadi sebab ia disiksa. Boleh jadi kesalahan sudah lama dilakukan, tetapi dosa masih ada lagi, maka dia pasti akan disiksa. Kemungkinan untuk disiksa pasti ada. Kapan dia akan disiksa? Itu Allah yang menetapkan dengan kehendaknya. Maka kita, karena mungkin melakukan kesalahan, maka mungkin kita berdosa, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dihapuskan dosa. Dan mudah-mudahan dengan penghapusan dosa itu maka kita tidak akan disiksa. Jadi ketika disebut kata dosa di dalam ayat ini, berkaitan dengan siksa. Kebinasaan satu negeri itu adalah disebabkan karena dosa. Jadi kefasikan yang dikerjakan itu adalah dosa-dosa, yaitu kefasikan itu menyekutukan Allah, kefasikan berzina, kefasikan. Kita dengar pada hari ini malah bangga berzina, bahkan dibicarakan di dalam program tentang zina. Dia dengan teman perzinahannya itu, bahkan tidak sedikit pun merasa bersalah apabila melakukan perbuatan terkutuk itu, bahkan menceritakannya dengan bangga, dengan senang, bahkan tidak sedikit pun merasa takut. Bahkan dia menyebut tak apa masuk neraka. Allahu Akbar. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Bani Israel pada masa dahulu. Tidaklah kami disentuh oleh api neraka itu melainkan hanya beberapa hari saja. Itu kata Bani Israel. Memang kami akan masuk neraka, tapi masuk pun kami ke neraka hanya beberapa hari saja. Macam dia pula yang menentukan berapa hari dalam api neraka. Tetapi begitulah mereka merendahkan yang sebenarnya perkara yang besar, ya. Tetapi kita lihat, kita saksikan pada hari ini, mungkin karena kebodohan. Tapi apabila bodoh, mengapa tak belajar? Atau mungkin karena keangkuhan dan kesombongan. Tahu perkara itu, tetapi tak mau tahu, disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang berdosa itu, dan maha melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang berdosa itu. Apabila tidak mau juga berhenti dari melakukan kefasikan, maka tidaklah yang dinanti oleh penduduk negeri itu melainkan kehancuran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.